Halo, nama saya Pras. Saya berbicara melalui kanal YouTube saya, Pras Guntur Seto. Sahabat-sahabat sekalian, perilaku manusia dikendalikan oleh program pikiran, dan program tersebut tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya. Terbentuknya program-program di wilayah pikiran bawah sadar ini sering tidak disadari. Namun keberadaan dan pengaruh program di area pikiran bawah sadar ini sebenarnya mudah dilacak. Misalnya melalui amatan pola kebiasaan berpikir, pola kebiasaan berucap, dan pola kebiasaan bertindak seseorang. Aspek yang akan kita bicarakan dalam kaitan pola kebiasaan ini adalah teramat khusus pada pola kebiasaan yang negatif, yang pada umumnya ini menghambat kita mencapai ragam keberhasilan dalam banyak soal di dalam kehidupan kita. Bila pada akhirnya disadari adanya ragam program yang tidak mendukung dan tidak membangun diri kita dalam mencapai tujuan tertentu, maka program ini perlu segera diganti dengan program yang baru, yaitu program yang dapat mendukung keberhasilan dalam banyak soal tentunya. Nah, salah satu cara yang sangat sering digunakan untuk memprogram ulang di area pikiran bawah sadar ini adalah dengan menggunakan pola-pola dan bentuk-bentuk afirmasi. Namun sering kita juga menjumpai banyak orang yang telah melakukan afirmasi ke dalam diri dan senyatanya mereka masih gagal mengalami perubahan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Nah, berikut ini saya pelan-pelan saja ingin menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pemrograman pikiran bawah sadar dengan afirmasi bisa berjalan dengan baik, mudah, dan efektif. Pertama, yuk kita memahami cara kerja pikiran manusia dulu. Untuk bisa memulai proses atau untuk bisa memahami proses masuknya afirmasi ke wilayah pikiran bawah sadar, saya akan jelaskan lebih dahulu cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini. Sobat-sobat, manusia hanya memiliki satu jenis pikiran atau satu pikiran, one mind. Itu kata Emerson, seorang pakar. Nah, namun moda kerja satu pikiran itu terbagi menjadi dua. Nah, satu disebut pikiran sadar, yang dalam bahasa asing sering diistilahkan dengan the objective conscious reasoning mind. Pikiran sadar ini bekerja di level permukaan
atau level permulaan. Nah, yang kedua disebut pikiran bawah sadar. Dalam bahasa asing sering disebutkan dengan istilah the subjective, irrational, unreasoning mind. Pikiran bawah sadar ini bekerja di level lebih dalam, tidak di permukaan. Itulah kenapa ia disebut sebagai peristiwa bawah sadar. Masing-masing dari kedua moda pikiran ini memiliki fungsi dan peran yang beda-beda tentunya. Nah, selama ini pun area pikiran bawah sadar kita telah menyimpan banyak sekali informasi, data, ragam pengetahuan baik dan buruk, ragam pengalaman baik dan buruk, pengalaman senang dan sedih, semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar kita itu. Persisnya sejak kita berusia kanak-kanak sampai saat kita sedang berbicara saat ini. Sobat-sobat, kita melakukan perencanaan, penilaian atas sesuatu, perbandingan atas sesuatu, membuat ragam keputusan, mengolah data dan informasi itu beradanya di level pikiran sadar. Alat utama pikiran sadar dalam melakukan semua itu adalah panca indera kita. Panca indera atau the five senses. Penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan lidah kita ini, dan perasaan atau perabaan. Itulah panca indera atau the five senses. Itulah kenapa ia disebut dengan pikiran nalar objektif atau objective reasoning mind. Karena orientasinya adalah benda-benda atau objek nyata yang bisa kita kesan melalui panca indera. Nah, pikiran bawah sadar itu mirip semacam gudang penyimpanan. Pikiran bawah sadar itu berisikan semua jenis ingatan dan pengalaman yang pernah kita alami di sepanjang hayat kita. Seperti misalnya pengalaman dan ingatan terkait hal-hal baik dan buruk. Pengalaman terkait ragam nilai positif dan negatif. Pengalaman sosial budaya, politik, ekonomi, dan ragam kebiasaan, baik itu buruk atau yang baik. Pengalaman terkait tata nilai dan perasaan senang, sedih, bahagia, duka, nestapa, dan kecewa. Pengalaman terkait perasaan gagal dan berhasil, mudah dan sulit, dan lain sebagainya. Semua dari yang saya katakan barusan itu mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita sepanjang hari, sepanjang hayat. Bahkan karakter, mental, dan mindset seseorang pun dibentuk di dunia pikiran bawah sadarnya. Semua data yang telah terprogram dan tersimpan di area pikiran bawah sadar kita itu akan diproteksi dengan sangat ketat agar tidak mudah diubah melalui mekanisme perlindungan data. Nah, sistem proteksi itu dijalankan oleh apa yang disebut sebagai
filter kritis atau critical filter. Sobat-sobat, pikiran bawah sadar dalam sistem perlindungannya memiliki 4 jenis filter mental. Apa itu? Nah, yaitu filter keselamatan hidup, filter moral dan agama, filter benar dan salah, dan filter masuk akal atau tidak masuk akal. Perlindungan data di pikiran bawah sadar agar tidak mudah diubah sangat terkait erat dengan fungsi utama dari pikiran bawah sadar itu sendiri, yakni melindungi individu tertentu dari hal-hal yang dipandang atau dia rasa, dia yakini, dia perkirakan atau dia asumsikan berbahaya atau yang akan merugikan diri si individu atau si orang tertentu. Nah, kita tak bisa bayangkan, sobat-sobat, apa yang akan terjadi bila hidup kita ini, apa yang akan terjadi pada hidup kita ini bila data-data yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu dapat diubah dengan begitu mudahnya. Hidup kita pasti akan kacau. Itulah kenapa ada filter kritis yang bekerja setiap saat dalam melakukan proteksi. Sobat-sobat, setiap informasi baru yang dimasukkan ke area pikiran bawah sadar lazimnya selalu melewati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh filter kritis tersebut. Filter kritis akan melakukan pengecekan keselarasan terkait data baru dengan membandingkan kesesuaiannya dengan data lama yang telah tersimpan di area pikiran bawah sadar. Bila data baru yang masuk ini sejalan, mendukung, selaras, dan tidak bertentangan dengan data lama, maka data baru ini akan diizinkan dan leluasa masuk ke area pikiran bawah sadar. Namun, bila data baru yang masuk ini ternyata tidak sejalan atau tidak mendukung atau bertentangan dengan data lama yang sudah ada di sana, maka data baru yang masuk ini semuanya pasti akan ditolak, dipukul balik, tidak diterima. Nah, sobat-sobat sekalian, ada 2 cara melakukan afirmasi, yakni dalam kondisi sadar dan dalam kondisi hipnosis. Itulah 2 cara itu. Nah, afirmasi dalam kondisi sadar dilakukan dengan membaca kalimat tertentu atau mengucapkan kalimat tertentu berulang-ulang kali atau afirmasi. Contohnya begini. Nah, katakanlah ada data lama di area pikiran bawah sadar kita yang menyatakan bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kenyataan semacam ini telah kita terima sebagai kebenaran dan fakta empiris serta nyata. Dan bila kita mau mengubah data ini menjadi misalnya 2 tambah 2 sama dengan 5, maka dalam kondisi sadar normal kita berulang kali mengucapkan atau mengafirmasi kepada diri kita 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, bila afirmasi semacam ini dilakukan dalam kondisi sadar normal, maka sebelum data ini masuk ke area pikiran bawah sadar,
ia pasti akan diperiksa oleh mekanisme filter kritis yang ada di sana. Nah, sang filter kritis akan membandingkan data yang baru ini dengan data yang selama ini telah ada di dalam pikiran bawah sadar. Dan karena data yang baru ini tidak selaras dan tidak sesuai dengan data yang telah tersimpan di alam pikiran bawah sadar, maka data baru ini akan ditolak dan tidak diizinkan masuk ke dalam area pikiran bawah sadar. Bentuk, intensitas, dan derajat penolakan atas data yang baru oleh pikiran bawah sadar dapat berupa perasaan tidak nyaman yang dirasakan seseorang atau individu tertentu, baik itu secara fisik ataupun secara emosi. Nah, semakin tinggi intensitas rasa tidak nyaman pada diri si individu, maka akan semakin membuat kuatnya penolakan oleh pikiran bawah sadar terkait data baru yang masuk, yang akan masuk atau yang akan dimasukkan ke dalam. Nah, cara lain memasukkan data baru ke dalam pikiran bawah sadar adalah dengan menggunakan bantuan kondisi hipnosis atau relaksasi pikiran. Kondisi pikiran rileks membuat kewaspadaan daripada filter kritis pikiran sadar ini dapat menurun dan bahkan bisa lengah. Nah, dengan demikian, fungsi proteksi dan pemeriksaan yang biasa ia lakukan juga dapat menjadi menurun atau lengah. Nah, tingkat penurunan kewaspadaan filter kritis ini akan bekerja seiring dan sejalan dengan tingkat kedalaman hipnosis yang dialami oleh seseorang. Pada kedalaman hipnosis tingkat ekstrim, pada kedalaman hipnosis tingkat ekstrim, pikiran sadar dan filter kritis bisa sama sekali tidak dapat bekerja. Fungsinya bisa lumpuh total. Nah, memasukkan data dengan bantuan kondisi hipnosis bisa dilakukan dengan beberapa cara. Simak berikut ini. Pertama, dilakukan sendiri dengan teknik swahipnosis atau orang sering sebut dengan self hypnosis. Nah, yang kedua, dengan heterohipnosis istilahnya, yaitu dengan meminta bantuan seorang penghipnotis untuk memasukkan atau membacakan kalimat afirmasi. Nah, yang ketiga, dengan autohipnosis, yaitu saat malam hari ketika kita hendak tidur, saat mengantuk berat, orang bilang drowsy state. Nah, kita dapat memasuki kondisi hipnosis yang istilah lainnya disebut dengan hypnagogic. Dalam kondisi ini kita bisa membaca kalimat afirmasi berulang-ulang kali, atau dengan bantuan mendengarkan rekaman kalimat-kalimat afirmasi sampai kita tertidur pulas dan tak ingat lagi. Dari uraian di atas, sekarang Anda dapat paham bahwa kondisi hipnosis adalah jalan pintas dan mudah untuk memasukkan data baru ke area pikiran bawah sadar dengan hipnosis, itu jalan pintas. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman hipnosis itu sendiri yang dicapai oleh seseorang. Sedalam apa dia? Nah,
idealnya minimal seseorang harus berada dalam kondisi hipnosis yang agak dalam. Ini disebut dengan istilah profound somnambulism atau somnambulisme tingkat tinggi. Saat data atau informasi berhasil masuk atau dimasukkan ke pikiran bawah sadar, tidak berarti ia bisa langsung leluasa aktif bekerja di sana. Data ini harus melewati 4 filter mental di dalam pikiran bawah sadar, yakni filter keselamatan hidup, filter moral dan termasuk agama, filter benar dan atau salah, filter masuk akal atau tidak masuk akal. Bila semua data baru tersebut dapat lolos, seandainya semua data baru tersebut dapat lolos, barulah ia bisa aktif dan bekerja di sana. Nah, bila tidak lolos, maka data ini akan dianulir oleh pikiran bawah sadar itu. Fakta semacam ini tampak pada para subjek yang sedang dihipnosis oleh seorang penghipnotis. Misalnya, ketika seseorang dibuat berada dalam kondisi hipnosis, dan setelah diberi sugesti dan afirmasi, maka seseorang ini bisa dibuat menjadi lupa namanya, lupa alamat rumahnya, dan lupa segala-galanya. Di level seperti ini, filter kritis seseorang sudah tidak bekerja lagi. Nah, untuk bisa melakukan tindakan hipnosis seperti ini, ya tentunya ada ilmu dan prosedurnya. Tidak saya bicarakan dalam hal ini. Ada ilmu dan prosedurnya. Walaupun kelihatannya mudah diceritakan, namun tidak semudah yang kita bayangkan juga. Nah, artinya filter kritis itu sama dengan penjaga gawang yang menempati area antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar seseorang. Yang lewat prosedur hipnosis ini dapat diakali atau dapat di bypass. Tentunya ada ilmunya sebagaimana saya katakan tadi. Karena kalau ada waktu lain hari kita bisa mengarah kepada cara-cara dan prosedur memahami ilmu hipnotis. Jangan takut, jangan sanksi. Don't worry, be happy. Kita pasti akan sampai di tahap itu. Nah, sobat-sobat sekalian, efektif atau tidaknya suatu program di area pikiran bawah sadar kita ini akan sangat bergantung pada 3 hal. 3 hal, teman-teman. Hal pertama, kalimat afirmasi yang digunakan harus sejalan dengan prinsip dan cara kerja pikiran bawah sadar itu sendiri. Jangan bertentangan. Bila kalimat afirmasi tidak ditulis atau disusun dengan benar, maka kalimat ini akan bisa masuk ke area pikiran bawah sadar, namun pengaruhnya bisa tidak kuat dan tidak efektif. Maka pikirkan dan tuliskan kalimatnya secara jelas. Itu yang saya maksud di poin ini. Nah, yang kedua, kekuatan program ini sendiri itu secara prinsip akan tergantung seberapa efektif kita menjalankannya. Nah, secara prinsip semakin besar kekuatan program ini, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam mengubah keadaan seseorang. Jadi pastikan program ini menguat di sana. Nah, yang ketiga, ada atau tidaknya penolakan oleh program lain yang telah ada di area pikiran bawah sadar sebelum ini atau sebelum saat kita memasukkan yang baru ini,
itu sangat menentukan juga efektivitas daripada pemrograman pikiran bawah sadar ini. Nah, bila ada penolakan dari program lain misalnya yang ternyata lebih kuat itu, ya, dibanding dengan program yang baru akan masuk ini, maka pasti akan terhambat kerjanya. Pastikan yang datang lebih baru ini jauh lebih kuat, jauh lebih positif, jauh lebih konstruktif. Nah, cara yang paling efektif untuk mengatasi hal semacam ini bila ini terjadi, kalau terjadi penolakan, yaitu dengan cara menetralisir program lama dulu yang menghambat masuknya dan bekerjanya program-program yang baru ini. Contohnya begini, sobat-sobat sekalian. Misalkan ya, ada seseorang yang sudah kadung selama ini merasa sulit untuk menghasilkan uang. Tapi agaknya dia ingin merubah keadaan itu. Lalu dia menggunakan kalimat afirmasi dengan mengatakan hal berikut. Dalam tanda petik gini ya. Saya mudah mendapatkan uang. Kalimat ini yang diucapkan misalnya dalam afirmasinya. Nah, bila orang ini berusaha memasukkan kalimat afirmasi ini ke area pikiran bawah sadarnya dalam kondisi sadar dan normal, ya, misalnya dengan membaca dan mengucapkan kalimat ini berulang-ulang, maka afirmasi ini pasti akan mendapat penolakan dari pikiran bawah sadarnya berupa perasaan tidak nyaman. Nah, semakin dia paksakan misalnya, maka semakin tidak nyaman. Ini terjadi karena data yang baru ini jelas-jelas ditolak oleh filter kritis dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Filter itu menyaring, karena selama ini dia nggak pernah berpikir seperti bunyi kalimat afirmasi ini. Selama ini dia berpikir, saya sulit mencari uang. Kok tiba-tiba ada afirmasi, saya mudah mendapatkan uang. Misalnya begitu, teman-teman. Misalkan, ya, kita lanjut. Misalkan orang ini memasukkan kalimat afirmasi ini dengan bantuan kondisi seorang penghipnotis misalnya. Ya, kita asumsikan saja filter kritis pikiran sadarnya udah nggak bekerja lagi lah karena ada seorang penghipnotis yang membypass itu. Ya, maka kalimat afirmasi ini bisa leluasa masuk ke dalam area pikiran bawah sadar orang tersebut. Dengan catatan ya, critical factor atau filter kritis dari orang tersebut sudah dibypass, sudah dibobol dengan catatan itu. Maka sugesti apapun, informasi apapun akan masuk tanpa sensor. Nah, di area pikiran bawah sadar kalimat afirmasi ini harus melewati 4 filter mental lagi. Dia bisa masuk, tapi juga tetap harus menghadapi 4 filter mental lagi. Nah, dan katakanlah bila juga lolos di 4 filter itu, ya, namun kalimat afirmasi ini masih harus berhadapan lagi dengan program yang sudah lama terjadi di sana atau nilai-nilai yang ada di sana, yang nilai lamanya akan mengatakan saya sulit mencari uang, sementara yang mau dimasukkan saya mudah mencari uang. Oke, kira-kira begitu teman-teman mekanika bekerjanya, mekanis ya, karena seperti berjalannya sebuah mesin. Satu rangkaian mesin itu mekanis, jadi tidak mudah memahaminya. Itulah makanya topik ini penting untuk diulang-ulang, diucapkan dalam tema-tema dan cara yang berbeda. Yuk, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk belajar
tentang syarat menulis kalimat afirmasi atau membangun bentuk-bentuk kalimat afirmasi. Saya akan mengajarkan moda dasarnya saja untuk Anda bisa kembangkan sendiri nanti. Nah, afirmasi berasal dari kata bahasa Inggris, teman-teman. Aslinya adalah affirmation. Kata dasarnya adalah to affirm. Itu kata kerja. Affirmation itu adalah kata benda. Yang ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya to affirm, itu artinya menegaskan, meneguhkan, mengukuhkan, dan menguatkan, termasuk memastikan. Nah, dengan demikian afirmasi adalah kalimat yang terdiri atas rangkaian kata spesifik dengan tujuan menegaskan, menguatkan, meneguhkan sesuatu. Apa itu sesuatu? Pastilah tujuan. Tujuan apapun. Kalimat afirmasi ini bisa dibaca berulang-ulang kali agar masuk ke dalam area pikiran bawah sadar kita. Dan harapannya di sana nanti dia akan menjadi program yang membantu, memudahkan, mempercepat proses manifestasi atau pencapaian tujuan tertentu yang sudah kita tentukan. Apa itu? Nah, kalimat afirmasi sebenarnya sama saja dengan kalimat-kalimat sugesti, kalaupun ada perbedaan sedikit. Kalimat afirmasi atau sugesti yang efektif itu perlu disusun mengikuti dan memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang baku seperti yang akan saya sebutkan ini. Pertama, dia harus merupakan kalimat yang singkat dan jelas, teman-teman. Nah, di samping singkat dan jelas, maka kalimatnya atau saranannya itu harus kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Ya. Di samping itu, kalimatnya harus bermakna jelas. Jangan ambigu atau multitafsir. Kemudian, kalimat yang kita bangun itu harus menggunakan kerangka waktu sekarang. Kerangka waktu saat ini, detik ini, momen ini. Di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan kalimat present simple. Kalimatnya present, saat ini, dan simple, sederhana, pendek, nggak berbelit-belit. Nah, bila sugesti atau afirmasi ini ditujukan untuk digunakan pada diri sendiri, ya, maka ia harus menggunakan bentuk, maksudnya subjek kalimat itu harus menggunakan bentuk orang yang pertama, subjek personal, ya, harus saya kalimatnya, subjeknya, dan lain-lain lagi lah. Tapi beberapa yang saya katakan itu cukuplah menuntun. Kira-kira begitu caranya membuat kalimat afirmasi itu. Singkat, padat, ringkas, bermakna, tidak bertele-tele. Kalimatnya hari ini, tidak kalimat kemarin, tidak kalimat akan. Saat ini. Karena bawah sadar kita itu jauh lebih efektif itu menerjemahkan peristiwa hari ini. Dia nggak kenal hari kemarin, karena hari kemarin dianggapnya peristiwa yang sudah lewat. Dia nggak mengenal waktu yang akan datang, karena yang akan datang menurut dia itu belum terjadi. Maka kalimatnya harus jadi, harus tegas, harus sekarang. Sobat-sobat sekalian, kalimat afirmasi adalah pernyataan tujuan atau dalam bahasa asing sering disebut dengan goal. Nah, dengan demikian kalimat afirmasi adalah perintah atau bentuk perintah kepada area pikiran bawah sadar. Agar apa? Agar ia bertindak dan melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan
yang dikandung dalam makna kalimat afirmasi yang kita sampaikan itu. Sobat-sobat sekalian, luar biasa bukan? Saya mau tambahkan sedikit lagi. Pikiran bawah sadar itu tidak secerdas yang Anda pikirkan sebenarnya. Tidak secerdas yang Anda bayangkan. Kenapa? Yuk kita lihat penjelasannya begini. Nah, pikiran bawah sadar itu memang cerdas, namun tidak secerdas yang diperkirakan oleh banyak orang. Saya tahu di beberapa literatur dinyatakan bahwa pikiran bawah sadar itu sangatlah cerdas. Saya tahu dan saya akuin itu. Dalam beberapa hal yang semacam ini memang benar. Namun pikiran bawah sadar tidak cerdas dalam arti ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak dalam pengertian itu. Pikiran bawah sadar bekerja atau hanya bekerja berdasarkan prinsip stimulus, pancingan, ya, dan respons atau stimulus respons. Berdasarkan perintah bekerjanya, bukan atas inisiatif atau pemikirannya sendiri. Maka dia sebuah keadaan yang bergantung apa inputnya, apa perintahnya, sebaik apa dan secerdas apa kesannya. Itu yang dia jalankan, dia imbangi. Nah, kemampuan berpikir pikiran bawah sadar ini setara dengan anak berusia 8 tahun sebenarnya. Nah, ini menegaskan sebagaimana sering saya sebutkan, kenapa orang Jawa menamai pikiran bawah sadar ini dengan istilah si jabang bayi. Jabang bayi itu ya anak-anak. Ya, anak-anak. Oke. Bila PBS begitu cerdas sebagaimana yang kita asumsikan, tentunya ia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tentunya, tanpa harus kita perintah, dia mestinya bisa. Ingat, dia bekerja berdasarkan perintah. Ya. Tidak cerdas menyelesaikan semua dengan sendirinya. Bergantung apa perintahnya dong, kira-kira begitu. Namun kenyataannya pikiran bawah sadar kita itu tidak bekerja sebagaimana yang kita bayangkan. Pikiran bawah sadar butuh tuntunan. Sejatinya butuh tuntunan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara sadar ini. Nah, pikiran bawah sadar bekerjanya merunut atau selaras dengan sifat-sifat dan bentuk pikiran sadar. Bergantung apa pikiran sadar yang kehendakin, disitulah dia bekerja dan merespon. Kira-kira begitu. Nah, pikiran bawah sadar hanya menangkap sebenarnya, dia hanya menangkap dan menerima proyeksi atau gambaran mental seseorang. Yakin Anda apa? Positif Anda tentang apa? Harapan Anda apa? Itu yang Anda gambar dalam proyeksi mental. Itu yang dia baca dari bawah sadar itu. Dan dia akan laksanakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Anda yakin melalui afirmasi, ya, lewat pikiran sadar ini, kalau itu sudah diterima oleh pikiran bawah sadar? Seyakinnya Anda bagaimana tahu tentang itu? Itu yang saya maksud. Nah, saat melakukan afirmasi, baik dalam kondisi sadar normal ataupun dalam kondisi hipnosis, ya, kita tentu berharap afirmasi ini bisa masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar.
Namun kalau kita hanya berharap saja, tentunya kita belum bisa memastikan apakah afirmasi ini benar telah diterima oleh pikiran bawah sadar kita itu. Untuk itu perlulah kita melakukan pengecekan pikiran bawah sadar kita. Namun sangat disayangkan, satu tahap penting ini sangat jarang, bisa dibilang tidak pernah pun barangkali dilakukan oleh mereka yang melakukan afirmasi. Sobat-sobat sekalian, agar tidak keliru dalam penerimaan, afirmasi itu berfungsi mencipta potensi. Ia belum menggaransi hasil, mencipta potensi. Afirmasi yang berhasil masuk diterima oleh pikiran bawah sadar kita itu akan menjadi program pikiran nanti pada akhirnya. Nah, afirmasi ini mencipta potensi di level pikiran bawah sadar kita itu, dan perlu ditindaklanjuti dengan tindakan secara nyata. Tindakan secara nyata itu artinya tindakan fisik secara sadar. Nah, tanpa tindakan semacam ini, maka tidak mungkin akan ada hasil yang terjadi. Program pikiran yang mendukung tujuan itu menjadikan tindakan atau aksi menjadi mudah dilakukan. Ya. Agaknya seperti itu peristiwanya. Nanti program bawah sadar itu akan mendukung atau menjadikan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang kita lakukan menjadi mudah, menjadi fokus, dan dengan cepat membangun momentum menuju sukses. Ini hukum tarik-menarik disebut, ya, hukum pikiran atau hukum kekuatan pikiran, termasuk itu juga namanya. Oke. Nah, untuk mencapai sukses teman-teman, setelah memprogram diri dengan afirmasi positif dan mendukung tersebut, kita perlu memiliki kecerdasan untuk bertindak dan menyediakan kesabaran menunggu hasil yang akan terjadi kemudian. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu pesan video saya kali ini. Kalau Anda tonton video ini berulang-ulang kali, nanti Anda akan menangkap maknanya. Plus, kalau Anda ikuti terus video-video saya yang telah saya unggah selama ini, Anda akan semakin mengetahui apa maksud dari seluruh cerita ini, termasuk yang saya sampaikan pada video yang kali ini. Teman-teman sekalian, selamat mencoba terus. Terima kasih Anda telah sabar menunggu dan menonton video saya ini. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, maka bagikan video ini ke sahabat-sahabat Anda yang lain. Minta mereka untuk menonton dan mensubscribe channel saya. Dan tentunya menekan tombol like pada setiap video yang mereka tonton nantinya. Teman-teman, demikian pesan akhir saya. Saya akan datang dengan presentasi video yang lain pada hari-hari yang lain. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.